Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Gimana kabar kalian? Hari kedua menjalani puasa. Semoga kalian tetap sehat, diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Ntar masih mau dicek laptopnya. Sebelum pelajaran akidah akhlak ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dengan harapan apa yang kita cita-citakan dalam pembelajaran akidah akhlak ini sesuai dengan rencana kita. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, dalam pertemuan kali ini yaitu pembelajaran dari mapel akidah akhlak, guru akan menjelaskan tentang menjauhi sifat riya dan nifaq. Itu ada di bab 3. Silakan kalian buka di LKS kalian. Di sana sudah lengkap. Menjauhi sifat riya dan nifaq. Apa itu riya? Riya menurut bahasa berarti memperlihatkan atau pamer. Sedangkan menurut istilah riya adalah sifat suka memperlihatkan diri dalam berbagai perbuatan baik atau amal kepada Allah. Jadi kalian kalau selama ini pamer, seumpama punya HP-nya apa ya, suka dipamer-pamerin, opa tahu ke kanjana, apalagi temennya yang tidak punya HP, itu pamer ya, itu tidak boleh. Biasanya kalau seusia kalian sukanya pamer, apalagi sebentar lagi lebaran, pasti itu sudah kalau di pedesaan saling tukar-tukaran informasi tentang kostum hari raya. Kalian beli di mana baju? Di PM. Wah, tak gawat. Saya ini beli di Matahari Jember, di Niko dan lain sebagainya. Itu jangan seperti itu kalian. Itu perbuatan tidak baik, riya itu. Terus riya ini merupakan sifat yang tercela dan sangat merugikan bagi yang memilikinya, bagi orangnya, karena dapat menghapus segala amal. Seperti contoh, Pak Sugi itu punya uang 10.000, ngasih ke masjid amal itu yang ada di pinggir jalan 10.000. Setelah dikasih 10.000, semestinya kan dapat pahala. Iya, dapat pahala, tapi pahala itu bisa terhapus karena adanya riya, sepat atau cerita. Dikasih tahu, Pak Sugi tadi ngasih uang 10.000 ke amal di sana itu. Seandainya Pak Sugi tidak ngasih uang 10.000, tak kerja ke masjid. Nah, itu contoh kecil saja, itu riya. Gimana dengan pahalanya? Hangus, rugi. Selanjutnya di sini sum'ah, yang berarti memperdengarkan. Sedangkan menurut istilah ini beberapa debi tadi riya ini. Sum'ah berarti memperdengarkan, sedangkan menurut istilah sifat suka memperdengarkan atau menceritakan amal ibadah kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapat pujian dari orang lain. Mungkin tak karena Pak Suki saya nyumbang 10.000 ke masjid ya, tak kira saya ke masjid. Itu akhirnya Pak Suki karena mendengarkan kabar kayak gitu mekar, kan tambah besar, akhirnya riya, hilang semua pahalanya. Itu jauhi kayak gitu. Sekarang macam-macam riya. Pertama, memamerkan sifat yang mendekat pada diri seseorang seperti keelokan dirinya, pakaiannya atau perhiasannya. Tadi sudah saya contohkan, apalagi mendekati
lebaran biasa kalau di pedesaan, perbandingan celana, kadang hem, kadang baju muslimah dan sebagainya. Itu jangan ya, nanti akan keluar unsur riya. Selanjutnya memamerkan amal perbuatannya seperti memberi sedekah kepada fakir miskin. Nah itu kayak tadi, kayak yang saya contohkan, afri amal 10.000 ke masjid. Kenapa kalau kayak gitu? Orang riya ini kalau beramal mengikuti ilmunya ayam. Bagaimana ayam? A telur setong, a kotak, mari telur, a kotak, satu desa ngiding, a kotak ceunah ajeg, mari a telur. Nah, itu tidak baik. Kalau kalian mau bersedekah, bafri amal masjid dan sebagainya, usahakan kalian itu memakai ilmu penyu, rakora, kayak penyu, rakora, turtle, bahasa Inggris. Itu gimana? Walaupun bertelur 40 atau 30 atau bahkan lebih, tidak ada kata-kata akotak, penyu, kura-kura, itu tidak ada. Romoro lamar telur dan itu. Jadi kita kalau mau berbuat baik, alangkah baiknya mengikuti ilmu penyu. Sekarang akibat buruk riya, menghapus dan membatalkan amal soleh. Walaupun besar, walaupun banyak amal solehnya, tapi riya gosok. Tidak tahu apa Allah itu tak tebang pilih. Walaupun Pak Ustadz, tapi riya gosok. Apalagi seorang santri, apalagi ya itu sudah pokoknya apa orang Islam amal soleh tapi riya gosok. Yang selanjutnya, pelaku riya tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, percuma, mulai kosong. Apa yang mau ditunggu pahalanya? Ada. Yang ketiga, mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Syirik ini kan menyekutukan Allah ya. Jadi kalau syiriknya keterlaluan, bisa tangke di surga, jadi neraka. Yang keempat, tidak selamat dari bahaya kekafiran. Kelima, terhalang dari petunjuk Allah, terus ditimpa rasa gelisah dan akan mendapat azab kelak di akhirat. Itu akibat buruk dari riya. Cara menghindari perbuatan riya: melatih diri untuk bersedekah secara bersembunyi-sembunyi. Kayak Pak Sugi tadi sudah contohkan, mun bersedekah ocol ilmunah kura-kura, cek mocol ilmunah aja ya, diingat ilmunah kura-kura. Yang kedua, berusaha mengendalikan diri agar tidak merasa bangga. Walaupun banyak sudah bersedekah, mun pas beda sengalem tetangga, teman, saudara, Pak Sugi orang amal bisa 10.000 ya, betapa anunya dia, dermawannya. Sudah tidak usah digubris. Tujuannya kenapa? Agar tidak merasa bangga. Kalau sudah merasa bangga, mak semak keriya, kesombong ya, pamer, suka pamer. Yang selanjutnya, tidak usah memuji kebaikan orang lain secara berlebihan ya, orang lain tersebut malah tidak menimbulkan riya. Selanjutnya, nomor 4, menahan diri jika ada orang lain meremehkan kebaikan yang dilakukan, dan senantiasa melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Nifak B. Apa itu nifak? Nifak yaitu perilaku menutupi kekufuran yang ada di dalam hati. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Orang munafik adalah orang yang beriman akan tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Contohnya banyak orang beriman, banyak orang Islam. Contoh kecil saja, kamu orang Islam? Iya, saya orang Islam. Kamu beriman? Iya, beriman. Tapi tidak sholat. Tapi sholat tapi sholatnya tidak utuh. 5 waktunya itu tidak utuh. Kadang duhur, asar, maghrib.
zuhur, asar, maghrib, isya subuh, kadang tidak sholat. Nah, itu iman tapi apa ya, tak mengerjakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, macam-macam nifak ini. Sepertama, nifak i'tiqadi adalah nifak besar di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan kelak akan berada di neraka jahanam, neraka paling sarah, paling paling sarana tempat lah. Ya, itu nifak i'tiqadi. Kenapa? Karena keyakinannya sudah. Yang kedua, nifak amali, yaitu melakukan sesuatu merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih ada iman di dalam hati. Walaupun nifak tapi di dalam hatinya ada iman. Nifak jenis ini tidak dikeluarkan dari agama tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian, kepada orang yang tersebut. Jadi nifak itu ada dua, nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak amali sesuai dengan pekerjaan. Kalau nifak i'tiqadi keyakinan. Kedua saya ekal-kal waktu itu. Sekarang akibat buruk sifat nifak. Yang pertama, bagi diri sendiri. Apa saja akibat buruk dari sifat nifak? Pertama, tercela dalam pandangan Allah. Hilangnya kepercayaan orang lain terhadap orang munafik. Yang ketiga, yang selanjutnya ini tidak disenangi orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Kepercayaan orang lain hilang, akan dimasukkan ke neraka kelak. Iya. Akibat buruk sifat nifak ini bagi diri sendiri lah, pasti itu sudah tercela dalam pandangan Allah, pasti hilangnya kepercayaan orang lain, pasti percaya sama orang lain, tidak disenangi oleh orang lain, pasti. Siapa yang mau berteman, yang mau mempercaya orang yang munafik? Tidak ada. Sekarang akibat buruk bagi orang lain. Pertama, mencemarkan nama baik keluarga. Biasa nama baik keluarga bagus, karena munafik dianya akan tercemar, akan tercoreng nama keluarganya. Akan memunculkan fitnah karena ucapan tidak sesuai perbuatan, membuat orang lain kecewa, mengakibatkan putus tali silaturahmi. Itu bahaya nifak gitu. Pokoknya kalian jauhi riya, nifak itu jauhi. Walaupun di dalam diri kalian benih-benih sifat riya dan nifak itu, tapi jangan dipupuk, tapi jangan coba-coba dieksplor atau dikeluarkan dari tubuh kalian. Mohon kalian sudah melatih riya itu ada di dalam diri kalian, keluar otomatis setelah kalian dewasa kalian akan tambah riyanya, kalian akan tambah nifaknya. Sebelum pembelajaran ini ditutup, Pak Sugi mau ngasih tugas ke kalian. Ini nanti ditulis di kertas kosong ya, kertas lembar kerja kalian. Nanti dikirim ke Pak Sugi. Untuk kertasnya nanti akan diminta setelah pembelajaran tatap muka. Tugasnya di sini simpel banget, ada 5. Yang pertama, sebutkan 3 sifat riya. Yang kedua, bagaimana kalian menghindari sifat munafik. Nomor 3, sebutkan ciri-ciri 3 ciri-ciri orang munafik. Keempat, apa yang dimaksud dengan riya. Dan kelima, mengapa kita harus menghindari sifat riya. Itu saja. Mungkin itu saja pembelajaran daring kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kalian semua, walaupun ilmu itu sedikit. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Pak Sugi cuma memberi motivasi kalian. Walaupun kalian dalam pembelajaran daring, jangan lupa semangat kalian di dalam menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.